Biasa masih kewalahan. Kemudian kalau untuk Tarula juga kita sudah menyiapkan dari sekarang. Pak Gubernur sudah membuat Sumsel darurat Aurla waktu itu, jadi ini adalah acuan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kita terus melaksanakan kegiatan baik dalam konteks untuk mengedukasi masyarakat sampai juga menindak pelaku-pelaku kebakaran hutan. Jenderal, apa yang kita inginkan di ulang tahun yang ke-75 ini? Ya, saya kira saya pertama mohon maaf pada masyarakat Sumsel, khususnya ya. Kalau kami Polda Sumsel belum mampu melayani semaksimal mungkin. Tapi saya berharap ke depan dengan introspeksi, dengan bantuan seluruh masyarakat dan Forkopimda, kita ingin lebih baik melayani masyarakat. Jenderal, untuk ganjil genap sudah dilaunching hari ini? Nah, nanti Pak Gubernur ini ya. Pak, ini sebagai Pertama, saya serta jajaran dan seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan teman-teman Forkopimda menyampaikan Dirgahayu Bayangkara yang ke-75 di era transformasi menuju presisi. Kalau kita bicara presisi kan pasti kesesuaian. Nah, ini sangat terlihat langkah Polri untuk memperbaiki individu-individunya, juga cara bekerja. Ini saya sebagai pemimpin daerah sangat mengapresiasi. Tentu di dalam pelayanan yang ditekankan Presiden tadi butuh tempat. Juga dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan DPRD kita bangunkan kantor tempat pusat pelayanannya Mapolda Sumatera Selatan. Kita lihat insya Allah di ulang tahun yang ke depan kita sudah dapat meresmikannya sebagai kantor yang representatif bagi Polda Sumatera Selatan. Kedua, masalah sinergitas dengan Polri, TNI dan seluruh menghadapi Karhutla dan COVID. Karhutla tadi sudah kalian lihat semua bagaimana di Indonesia ini ada dua dashboard, yakni songket dan lancang kuning. Artinya kita bisa melihat kondisi kita real time, siapapun bisa buka bagaimana kondisi hotspot, sehingga kita bisa ambil gerak cepat. Dan ini kerjasama dengan Polri tadi di Reskrimsus dan Kadin Kominfo kita berikan penghargaan ke Pak Kapolda, memberikan penghargaan. Dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kajati, juga TNI, juga pengadilan yang telah menegakkan hukum masalah kebakaran yang ada. Untuk COVID ini kita bersyukur lonjakan-lonjakan itu masih meskipun dahsyat, tapi kita bisa kendalikan. Parameternya adalah bor kita pada posisi yang tidak tinggi, bahkan menengah pun tidak. Jadi ini menjadi acuan kita sebagai daerah yang bisa mengendalikan ini juga berkat kerjasama. Nah, untuk hari tertentu, ruas tertentu, jam tertentu, hari ini di hari ulang tahun Bayangkara yang ke-75, hadiah untuk kerja beratnya, kita akan menandatangani ganjil genap bagi non-pol. Jadi ingat tadi, ruas tertentu, hari tertentu, jam tertentu. Jadi tidak setiap hari, juga tidak setiap ruas. Hari ini penandatanganannya, sosialisasi baru diberlakukan. Jadi bukan diberlakukan hari ini, tapi akan kita sosialisasikan. Apa itu? Pertama, pasti ini membantu pihak Dirlantas dan Dishub untuk mengendalikan kondisi kemacetan. Karena banyak sekali di era ini masyarakat justru datang ke Kota Palembang. Kedua, tentu dengan hari tertentu tadi yang kita khawatirkan ada kerumunan massa, kita cegah dengan ganjil genap itu sehingga paling tidak mengurangi minatnya untuk keluar rumah. Itu. Pak, ini khusus Kota Palembang, Pak ya? Kota Palembang dan ini tanda tangannya karena saya gubernur, jadi berlaku Sumsel yang membutuhkan. Jadi hari ini belum berlaku ya Pak ya? Ditandetangani, disosialisasikan, baru diberlakukan. Sosialisasinya berapa lama Pak? Tergantung Polri. Pak, terkait dengan bor tadi kan berkena 55
kan Pak ya. Tapi ada beberapa rumah sakit seperti di Lingga itu sudah mencapai 100%. Ya makanya kita kan ambilnya rata-rata, tidak bisa ambil per ke rumah sakit karena yang lain bisa saling subsidi. Kita udah siapkan 2 bangunan besar, yakni Wisma Atlet dan Asrama Haji. Jadi kalau memang bor kurang, Asrama Haji. Selama itu belum kita gunakan maksimal, artinya bor kita masih terkendali. Pak, Baik. ganjil genap kapan Pak akan segera melakukan? Pak, itu akan menggunakan sistem tilang, Pak. Ya Pak. Yang Ya melanggar. ada punishment lah kalau dilanggar, tapi tetap tadi kata presiden kan mengedepankan hak asasi manusia. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.